Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rawi Firdaus dari kelas 127. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pembagian ahli waris menurut agama Islam. Baik, sebelum kita mulai kita harus tahu dulu nih prinsip dasar dari pembagian warisan menurut agama Islam. Nah, pembagian harta warisan menurut Islam didasari oleh sejumlah prinsip penting yang membentuk landasan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat muslim. Nah, sini ada 3, yaitu berlandaskan keadilan dalam pembagian harta warisan, kepentingan keluarga dan pembagian harta warisan, kewajiban membayar utang, dan wasiat dalam pembagian harta warisan. Nah, terus ini ada panduan ya. Nah, sini untuk anak laki-laki nih ya. Jika anak perempuan yang menjadi ahli waris mendapatkan setengah. Jika dua orang atau lebih anak perempuan mendapatkan 2/3. Apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Lalu di sini ayah ya. Ayah itu mendapat 1/3. Itu jika tidak ada anak, jika ada anak 1/6. Ibu itu 1/6 jika tidak ada anak atau keturunan ahli waris. Jika ada itu 1/3. Lalu duda jika tidak ada pewaris itu setengah. Jika punya 1/4. Janda itu 1/4 jika tidak ada pewaris. Lalu 1/8 jika ada. Lalu saudara laki-laki dan perempuan nih, apabila seorang meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 dari bagian. Nah, ini jika seorang meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah. Lalu 2 orang lebih saudara, mereka mendapatkan 1/3 bagian. Ini jika memiliki satu saudara perempuan kandung atau seayah itu separuh bagian atau setengah. Lalu jika apabila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara perempuan kandung atau seayah orang lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Apabila perempuan bersama anak laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki adalah berbanding 2/1. Nah, jadi sini saya sudah menyiapkan soal dari ChatGPT. Nah, sini ada ya ini. Soalnya, seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 120 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, 2 anak, dan 1 anak perempuan. Nah, oke. Seperti yang saya tadi udah bahas ya. Nih. Di sini kan seorang pria kan meninggalkan istri, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Nah, di sini istri itu 1/8. Lalu ibu 1/6. Nah, lalu yang laki-laki itu asabah ya. Nah, jadi begini perhitungannya. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak. Dalil dari surat An-Nisa, ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak. Nah, lalu asabah ini diberikan untuk anak laki-laki. Ini 2 anak laki-laki. Jadi ntar sisa habis itu dibagi 2. Nah, perhitungannya dulu. Nah, ini kita hitung nih. Jadi kan tadi kan totalnya kan 120 juta. Nah, untuk menghitung yang istri 1/8 berarti dikali 1/8. Oke, 8 bagi 120 15. Nah, berarti bakalan jadi 15 juta. Nah, ibu, ini untuk ibu. Ini untuk istri. Istri ya. Ini yang istri. Nah, lalu sekarang yang ibu. Yang ibu itu kita juga kali ya kayak tadi ya. 120 dikali 1/6 kan ibu. 1/6. Nah, 1/6 ini berarti 20 juta. Nah, lalu untuk anak laki-laki, total harta setelah bagian istri dan ibu. Nah, jadi begini. Tadi kan totalnya kan semuanya kan 120. Nah, dari 120 ini dikurangi 15 dan 20. Hasilnya 120 juta. 120 juta dikurangi 15. 105 dikurangi 20, 85 juta.
Nah, lalu di sini kan tadi kan dijelaskan jika ada 2 laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, lalu di bagian ini kepada anak rasio adalah 2:2:1. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di sini ya. Ini 2:1 jika 2 laki-laki dan jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, jadi anak laki-laki itu di perbandingannya adalah 2, anak laki-lakinya lagi adalah 2, dan perbandingan 1 ini untuk anak perempuan. Nah, jadi total bagiannya adalah 5 ya. Jadi 2:2:1 itu ditambah semua jadi 5. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitungnya sendiri tuh untuk perbandingan perpecahannya kan berarti kan 2/5 1/5. Nah, ini kan dilihat dari sini ya. Jadi kan rumusnya kan kesebagian lalu sama jumlahnya kan. Nah, jadinya 2/5 dikali 85 juta itu 34 juta, lalu 1/5 ini untuk yang perempuan itu 17 juta. Nah, jadi untuk 1 anak laki-laki itu mendapatkan 34 juta. Nah, anak satu laki-lakinya itu juga 34. Nah, lalu anak perempuannya itu mendapatkan 17. Nah, hasil akhirnya dari seorang pria ini yang mempunyai istri, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan pembagian yaitu istri 15 juta, ibu 20 juta, anak laki-laki 34 juta masing-masing. Jadi ada 2. Kan ada 2 anak laki-lakinya. Nah, lalu anak perempuan 17 juta. Baik, terima kasih.